السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, Allah masih memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita di dalam majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini dicatat sebagai amalan soleh yang akan memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua yang berhadir di Masjid Al-Hidayah ini digolongkan sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak nanti pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Na'am, barakallahu fikum. Kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pada pembahasan bab bayan kasratit turuqul khair, yaitu penjelasan terkait bahwa jalan kebaikan itu sangat banyak, jemaah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangat banyak sehingga kita tidak punya alasan untuk tidak beramal. Ya, kalau kita tertutup dalam kebaikan yang satu, maka kita bisa melakukan kebaikan dari pintu yang lainnya. Ya, karena saking banyaknya jalan-jalan kebaikan ini. Dan adapun hadis yang kita nukilkan pada pertemuan kali ini adalah itu hadis selanjutnya, ya, hadis yang keempat dari pembahasan ini. Anhu, ya, itu masih dari Abu Dzar. Jadi hadis yang pertama itu diriwayatkan dari Abu Dzar, kemudian hadis yang kedua sama dari Abu Dzar, kemudian hadis yang ketiga juga dari Abu Dzar, dan hadis yang keempat ini juga diriwayatkan anhu, yaitu dari dia, yaitu dari Abu Dzar. Anna nasan qalu, ada sekelompok manusia, maksudnya sahabat-sahabat, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur, orang-orang kaya itu telah membawa ganjaran pahala yang sangat banyak. Ini yang bertanya sebenarnya dijelaskan bahwasanya yang bertanya ini sahabat-sahabat yang miskin, jemaah. Jadi tidak semua sahabat itu kaya. Ada sahabat-sahabat yang miskin, di antaranya Ahlus Suffah. Itu sahabat-sahabat yang mereka tinggal di sekitaran Masjid Nabawi, yang mereka sebagainya juga ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka enggak punya saudara, sanak saudara, mereka enggak punya rumah. Ya, di sebagian mereka sahabat-sahabat ini ada yang miskin. Nah, contohnya ini. Ya, mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur.
ya sesungguhnya orang-orang kaya itu ya telah membawa ganjaran pahala yang sangat banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Maksudnya orang-orang itu yang kaya-kaya itu mereka juga salat sebagaimana kami nih orang-orang miskin ini salat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka juga berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Jadi yang berpuasa bukan hanya orang miskin, tapi orang kaya juga berpuasa. Orang kaya juga salat. Orang-orang yang banyak harta juga salat. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya, dan mereka bersedekah ya itu dengan harta-harta kelebihan mereka. Maksudnya mereka bisa bersedekah dengan harta-harta yang mereka miliki. Ya. Adapun sementara kami, maksudnya ini para sahabat yang miskin-miskin nggak bisa bersedekah. Ya, karena tidak adanya harta. Ya, orang kaya mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa ya yang bisa kalian sedekahkan? Maksudnya Allah menjadikan bagi kalian ya, apa yang bisa kalian sedekahkan. Maksudnya banyak yang bisa kalian lakukan untuk bersedekah itu banyak. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap kalimat tasbih subhanallah itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap kalimat takbir Allahu akbar itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap kalimat tahmid yaitu alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap kalimat tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, dan menyeru kepada yang ma'ruf itu adalah sedekah. Wa nahyu 'anil munkari sadaqah, dan mencegah daripada yang munkar ini juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, ya, dan engkau menggauli istrimu, melampiaskan syahwatmu ya kepada istrimu itu juga sedekah. Ya. Qalu, maka sahabat-sahabat yang bertanya ini bertanya kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah di antara kami ini atau di antara kita ini mendatangi istri kita untuk melampiaskan syahwatnya ya kepada istri-istri, ya, berhubungan menggauli istri, ya, itu bernilai pahala atau mendapatkan pahala? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Ya, bagaimana pendapat kalian jika dia meletakkan syahwatnya ya pada perkara yang diharamkan, bukankah dia mendapatkan dosa? Nabi balik bertanya, ya, bagaimana pendapat kalian jika seseorang itu melampiaskan syahwatnya ya pada perkara atau meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram, misalnya dia berzina, ya, tentunya pasti dia mendapatkan dosa. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun, rawahu Muslim. Maka demikian juga jika dia meletakkan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya pada perkara yang haram, maka dia juga mendapatkan pahala. Jadi jalan-jalan kebaikan ini sangat banyak jemaah. Bukan hanya di masjid, di rumah kita itu ya, terhadap istri kita, anak kita, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya. Bahkan di rumah kita itu ya terkumpul banyak sekali kebaikan. Kita menyenangkan istri kita. Kemudian kita membahagiakan anak-anak kita, ya. Ini merupakan di antara kebaikan. Oleh karena jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Ya, sekali lagi kalau kita tertutup, terhalangi untuk melakukan kebaikan pada pintu ini, maka masih banyak pintu-pintu kebaikan yang lainnya yang bisa kita lakukan. Ya. Dan ini ucapan tasbih subhanallah, alhamdulillah, itu kebaikan semua. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan kebaikan.
Kemudian hadis selanjutnya anhu, ya masih juga dari Abu Dzar. Ya, dari hadis pertama sampai kelima ini hadis dari Abu Dzar. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa alihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan apapun, walaupun ya bertemu dengan saudaramu dengan tersenyum. Lihat jemaah, Nabi mengatakan kepada kita jangan meremehkan satu kebaikan apapun, walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian dengan tersenyum saja. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, kita itu nggak bisa memenuhi ya manusia. Maksudnya kita nggak bisa memberikan harta kita sama manusia. Tapi kita bisa tersenyum dengan seluruh manusia. Dengan senyuman kita bisa apa? Bisa memberikan kepada seluruhnya manusia. Kalau harta mungkin terbatas kita berikan kepada manusia. Tapi kalau senyuman tidak terbatas. Kita bisa senyum setiap saat. Ya. Dan kita tidak setiap hari bisa menginfakkan harta-harta kita. Mungkin harta kita terpakai atau harta kita kurang misalnya. Atau hari ini tidak bisa karena ada kebutuhan yang lain. Tapi kalau senyuman kita senyum setiap saat bisa jemaah. Ya. Dan ini mudah. Ya. Untuk tersenyum ya. Makanya di antara nasihat ustadz kita para asatidzah, seseorang ketika dia mempelajari tauhid dan sunnah ya, maka dia akan semakin rahmah ya kepada manusia. Ya, dia mengucapkan salam, tersenyum kepada saudaranya. Ya, mungkin ada juga yang disenyumin, ya tetap aja mungkin misalnya dia tidak mau tersenyum. Ya sudah, yang penting kita tersenyum. Ya, karena ini diantara salah satu amalan kebaikan. Jadi jangan remehkan jemaah. Kalau ketemu teman, ketemu saudara kita, ya apalagi dimulai dengan ucapan salam, assalamualaikum. Senyuman itu terlihat giginya, assalamualaikum. Ya. Seperti itu jemaah. Kemudian hadis selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi syam. Jadi bagi setiap persendian manusia itu wajib disedekahkan setiap hari selama matahari masih terbit. Ya. Jadi manusia ini memiliki persendian. Jadi dalam tubuh manusia ada yang namanya persendian. Dan persendian tersebut wajib disedekahkan setiap harinya selama matahari itu terbit. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Berbuat adil kepada dua orang yang berselisih itu adalah sedekah. Ya. Jadi bukan hanya sebatas kita menjadi penengah. Misalnya ada dua orang yang berselisih, ya, kemudian kita menjadi penengah. Cuman penengahnya kita pro kepada yang sini, yang sini tidak. Makanya harus berbuat adil. Tidak pro ke A dan tidak pro ke B. Jadi cari maslahat yang benar-benar buat mereka berdua. Jadi ta'dilu bainal isnaini shadaqah. Jadi berbuat adil kepada dua orang yang berselisih, ya, maka itu sedekah. Jangan karena kita dekat dengan si A, kemudian kita condong kepada si A. Kita menengahi tapi kita condong kepada si A. Ini berarti kita nggak berbuat adil. Padahal si A keliru. Kalau dia keliru, kita katakan keliru. Nah, kita menjadi penengah di antara mereka berdua dan kita berbuat adil di antara ya dua orang yang berselisih. Nah, kalau kita sudah berbuat adil ya kepada dua orang yang berselisih, kita menjadi penengah, maka itu bagian daripada sedekah. Wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha
atau kita membantu seseorang ya menaiki kendaraannya atau menaiki tunggangannya. Ya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau kita mengangkat barang ya orang lain ke atas kendaraannya. Ini merupakan sedekah. Misalnya contoh jemaah, ada orang sakit kita lihat ya, dia pakai tongkat atau pakai kursi roda, nggak bisa naik ke kendaraannya misalnya. Kita bantu mengangkatnya. Ya, ada anak kecil mau naik motor nggak bisa, kita naikkan dia. Atau kita menaikkan barang ke atas tunggangannya. Ada ibu-ibu misalnya, ini contoh saja. Belanja ke pasar bawa banyak belanjaan, capek narik-narik. Kita lihat ada kendaraan, kita ambil, kita naikkan. Ya, dan ini kebaikan jemaah, dan ini merupakan sedekah. Jadi banyak jalan kebaikan itu banyak. Cuma kita mau atau tidak untuk melakukannya. Seperti itu. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan kalimat yang baik itu adalah sedekah. Kalimat yang baik yang terucap dari lisan kita, ya, termasuk menyenangkan saudara kita. Ya. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita, dan di antara kalimat yang baik adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Dan ini adalah sedekah bagi kita. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah yang kalian langkahkan untuk menuju salat itu adalah sedekah. Jadi langkah-langkah kaki kita menuju dari rumah menuju masjid itu dihitung sebagai sedekah jemaah. Ya makanya laki-laki ya harus sering pergi atau pulang pergi ke masjid. Ya, karena langkahnya itu, setiap langkahnya dihitung sebagai sedekah. Ya, dia senang ya ke masjid. Ya. Adapun perempuan waqarna fi buyutikunna, ya. Adapun bagi wanita-wanita maka yang terbaik mereka tetap di rumah. Ya, di rumah, dan mereka punya amalan bangunkan suaminya untuk sholat subuh. Bangun sholat subuh. Ya, dibangunkan. Seperti itu. Makanya istri yang terbaik adalah yang membantu suaminya dalam perkara agama. Ya. Kemudian wa tumitul ada anit tariqis shadaqah, muttafaqun alaih. Dan menghilangkan gangguan dari jalan itu sedekah. Gangguan apa saja? Ya, gangguan apa saja, termasuk duri yang ada di jalan, termasuk misalnya ada puntung rokok di jalan, ada pecahan kaca, ya, ada beling, ada paku, dan kita singkirkan, itu merupakan sedekah jemaah. Mudah. Ya, karena jalan-jalan kebaikan ini sangat banyak, dan jangan remehkan sebuah kebaikan. Kita nggak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena amalan yang kecil Allah ampuni kita. Maka jangan meremehkan sebuah amalan. Ya, warawahu Muslim aidan min riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, dan dalam riwayat Imam Muslim ya yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam 60 wa 300 mafsil. Ya, sesungguhnya manusia itu diciptakan, maksudnya sesungguhnya ya seluruh manusia dari Bani Adam ini diciptakan memiliki 60 wa 300 mafsil, memiliki 360 persendian. Ya, jadi tubuh manusia ini ada persendiannya, ada sendi yang kecil, ada yang besar. Ya, persendian-persendian. Dan itu jumlahnya sekitar ada 360. Ya, faman kabbarallah, barang siapa yang bertakbir, membesarkan Allah, Allahu akbar. Ya, wa hamidallah, kemudian dia memuji Allah dengan alhamdulillah. Wa halalallah, dan dia bertahlil la ilaha illallah. Wa sabbahallah, dan dia bertasbih kepada Allah subhanallah. Wa astaghfarallah, dan dia beristighfar kepada Allah. Wa azala hajaran an tariqin nas au syaukah au azman an tariqin nas, atau dia menghilangkan batu dari jalannya manusia, atau duri, atau tulang,
ya yang ada di jalan manusia atau yang menghilangkan gangguan batu, duri, tulang, dia menghilangkan itu semua yang ada di jalan. Au amara bima'rufin au nahyi 'anil munkarin, atau dia menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar, adada sittina wa thalathimi'ah, maka sehingga sejumlah 360 ya kebaikan yang dia lakukan. Ya, fa innahu yumsi yauma idin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Maka sungguh sore harinya pada hari itu dia telah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ya. Jadi dia menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, kemudian dia menghilangkan gangguan dari jalan sehingga dia jumlahnya sampai 360 kebaikan yang dilakukan. Maka pada sore hari itu ya dia telah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ini sangat banyak sekali jalan-jalan kebaikan jamaah. Ya, sehingga ya Allah memudahkan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan yang kebaikan tersebut bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya ya anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al masjid aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia pergi ke masjid di waktu pagi ya atau sore hari, a'adallahu lahu fil jannati nuzula, maka Allah akan menyediakan baginya nuzula. Nuzula itu hidangan jamuan. Ada yang menyebutkan nuzulan itu adalah jamuan pembuka ya, nanti di surga. Ya. Kullama qada awraha, ya, setiap kali dia pergi di waktu pagi dan sore hari ke masjid. Harusnya kita bersemangat. Ya, laki-laki maka hendaknya dia bersemangat untuk pergi ke masjid. Ya, di pagi hari ya dan di sore hari. Siapa yang ingin mendapatkan jamuan dari Allah nanti di surga, maka hendaknya dia pergi ke masjid di waktu pagi dan sore hari. Ya, dan nuzulan di sini adalah jamuan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dia biasa pergi ya ke masjid pagi ataupun sore hari. Jadi kebaikan itu banyak. Jadi laki-laki itu harusnya yang benar, dia nggak betah kalau sholat di rumah kecuali dia sholat sunnah. Afdhalus sholati ba'dal fariidah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Dan afdhalus sholatil mar'i fi baiti illa maktubat. Dan sebaik-baik sholat bagi seseorang ya itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Maka seseorang laki-laki khususnya dia harusnya merasa senang ketika kalau sholat itu ke masjid. Ya, dia melangkahkan kakinya ya setiap hari. Makanya di antara salah satu 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ya, pengen kapan nih azan mau sholat, pengennya mau sholat ke masjid, seperti itu. Jangan kita kalau ke masjid bawaannya pengennya pulang buru-buru, ya nggak betah bawaannya. Tapi duduk berjam-jam di depan handphone bisa. Tapi duduk di masjid, ya beretikaf di masjid, nggak betah lama-lama. Seperti itu. Padahal kita nggak setiap hari di masjid. Maksudnya nggak setiap waktu kita di masjid. Setiap hari ya pasti kita di masjid, tapi nggak setiap saat kita di masjid. Di waktu-waktu sholat, di waktu-waktu kita menuntut ilmu, ya seperti itu. Maka hendaknya kita bersemangat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Kemudian anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin, muttafaqun alaihi. Wahai wanita-wanita muslimah. Ini
seruan kepada wanita-wanita muslimah. Ya, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Ya, janganlah seseorang itu meremehkan memberi sedekah kepada tetangganya walaupun firsana syatin, walaupun ya dia memberi hanya, sini sebutkan firsan, firsan ini bisa dimanakan kaki atau apa, kuku, ya kikil maksudnya, kikil kambing, kikil kambing. Jadi kan yang sering masak, yang sering apa, masak-masakan wanita. Makanya di sini ya, wahai wanita-wanita muslimah, ya janganlah kalian meremehkan ya memberikan sedekah kepada tetangganya walaupun hanya memberi apa namanya, kikil kambing. Jaratun li jaratnya. Dan orang kita kalau misalnya memberi, ini adanya, kalau ada banyak, kalau ada yang lebih bagus, kita lebih kita memberikan yang lebih. Tapi kalaupun hanya ada cuman kikil kambing, ya kita berikan. Maksudnya motivasi untuk kita berbuat baik kepada tetangga. Ya. Berbuat baik kepada tetangga dengan memberikan sesuatu supaya tetangga nggak seuzon sama kita. Karena disebutkan dalam hadis mazalu Jibril ya yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Ya, Jibril selalu mewasiatiku, kata Nabi. Ya, terkait dengan berbuat baik kepada tetangga sehingga aku menyangka tetangga ini memiliki hak waris. Tetangga punya hak waris tidak? Jemaah, tetangga punya hak waris apa enggak? Tidak. Makanya Nabi SAW sering dinasihati, sering diwasiati oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Sehingga Nabi menyangka bahwasanya ini jangan-jangan tetangga punya hak waris. Karena seringnya malaikat Jibril mewasiati terkait dengan tetangga. Ya, makanya nih ibu-ibu kalau masak segala macam ya, maka beri kepada tetangganya. Ya, tahadu tahabu, saling memberilah kalian saling mencintai. Ya, seperti itu. Bahkan dalam hadis lainnya disebutkan idza tabakhta marakan fa'aktir ma'ahu wa ta'ihid jiranaka. Ya, jika kalian memasak maka banyakkan airnya dan perhatikan tetangga. Kasih. Ya, seperti itu. Dan tetangga yang diberi, walaupun pemberian ini sedikit mungkin nggak banyak, ya kita terima. Dan alhamdulillah sudah diberi. Jangan bilang ya cuman segini doang, ya cuman kikil lagi. Seperti itu. Jadi kita terima orang yang alhamdulillah, jazakallah khair. Dan kita juga yang memberi ini para ibu-ibu, nggak usah aduh malu cuman kasih ginian doang, ya kan? Malu, cuman ginian doang, ntar nggak enak, malah dihina lagi. La tahkiran, ya kata Nabi, jangan meremehkan. Ya, seperti itu. Yang memberi, ya jangan meremehkan. Yang diberi juga jangan meremehkan. Yang memberi jangan meremehkan pemberian walaupun itu cuma kikil. Yang diberi jangan meremehkan walaupun yang kita dikasih cuma kikil. Bukan apa namanya anjuran untuk pelit, bukan. Kalau ada yang lebih bagus, lebih baik, maka kita lebih kasih yang lebih baik. Seperti itu. Ya, maka jangan remehkan apa namanya sedekah, ya walaupun hanya memberi berupa kikil kambing. Kemudian hadis selanjutnya jemaah. Anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al-imanu bid'u wa sab'una aw bid'u wa sittuna syu'bah. Jadi iman itu memiliki 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Di iman itu memiliki cabang-cabangnya sekitar 70 sekian atau 60 sekian. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq, dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan atau menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu
ya cabang dari keimanan. Ya, jadi banyak jemaah. Ya, kebaikan iman itu banyak cabangnya. Ya. Dan yang paling rendah itu menyingkirkan, dan itu termasuk di antara kebaikan. Ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu ya bagian ya dari cabang keimanan. Nah, ini hari ini yang rasa malu itu sangat jarang kita temui dari generasi-generasi ya, kita saat ini, sehingga mereka tidak malu-malu melakukan maksiat. Ya, kemudian mereka terang-terangan dalam melakukan maksiat. Tidak ada lagi yang namanya malu-malu. Ya, makanya rasa malu ini pada saat ini harus kita ajarkan kepada istri dan anak kita. Malu nak, auratnya kelihatan. Malu kalau dilihat sama orang. Malu kalau kita melakukan hal demikian. Kita ajarkan rasa malu ini. Ya, tentunya malu pada tempatnya. Ya, jangan malu yang tidak pada tempatnya. Ya, suruh misalnya disuruh sholat ke masjid, sholat. Aduh, saya malu Ustaz, udah lama nggak sholat. Misalnya disuruh ngaji biar bisa baca Quran. Aduh, malu Ustaz, saya udah dari dulu nggak pernah ngaji. Ini malu tidak pada tempatnya. Atau malu pada menyeru kepada yang ma'ruf, atau malu mencegah daripada yang munkar. Ini malu bukan pada tempatnya. Malu itu kalau kita berbuat kesalahan, bermaksiat kepada Allah, melakukan perkara-perkara yang dilarang, kita malu. Ya. Orang sekarang rasa malunya itu sudah berkurang. Ya. Bahkan istri nggak malu-malu lagi. Tanya sama suami, mana Bi gajian hari ini? Mana hasil hari ini? Subhanallah, istri yang baik itu ya nggak perlu tanya-tanya, dia sudah terpenuhi kebutuhannya, ya dia nggak akan tanya-tanya tentang itu. Bahkan sampai teriak-teriak sama suaminya, gaji bulan ini nggak ada nih. Di mana rasa malunya wahai para wanita? Ya, dia diberikan nafkah secara cukup, ya diberikan tempat tinggal, pakaian, makanan, itu sudah cukup. Kalau sampai nagi-nagi, dia rasa malunya kurang jemaah. Ya. Apalagi sampai tinggi suaranya di depan suaminya, udah nggak ada rasa malunya. Seperti itu. Ya, makanya rasa malu ini harus kita ajarkan kepada anak istri kita. Ya, anak kalau keluar, kalau misalnya dia sudah masih kecil atau masih bisa kita ajarkan dari kecil, ya misalnya jangan sampai kita auratnya nak nggak boleh terlihat, malu. Ya, ini nggak boleh terlihat, itu nggak boleh terlihat. Jadi tanamkan sifat rasa malu tersebut kepada anak dan istri kita. Ya, wanita-wanita sekarang, subhanallah, yang pakai cadar pun joget-joget jemaah. Ya, cadar itu fungsinya untuk menutup diri, untuk menutup supaya tidak terlihat oleh laki-laki ajnabi. Kalau pakai cadar kemudian dia tampil di TV, kemudian dia joget-joget, ya di mana rasa malunya jemaah? Ya, seperti itu. Makanya ini rasa malu tidak ada lagi, bahkan terang-terangan melakukan maksiat, ya seperti itu. Oleh karena Nabi pernah mengatakan, "Idalam tastahi, ya fasna ma syi'ta." Jika kamu tidak malu, maka lakukan sesukamu. Ya, dan rasa malu ini harus ya kita ajarkan kepada anak dan istri kita dan keluarga kita. Seperti itu jemaah. Kemudian hadis selanjutnya, anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya atau sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash. Ya, suatu ketika ada seorang yang berjalan di suatu jalan. Ya. Ishtadda alaihi al-'atash. Kemudian dia itu merasa kehausan. Ya, fawajada bi'ran, kemudian dia pun mendapatkan sumur atau mendapati sumur. Fanazala fiha fashariba, kemudian dia pun turun ke sumur tersebut, kemudian dia pun minum dari air sumur tersebut.
Tsumma kharaja, kemudian dia pun naik, dia keluar ya dari sumur tersebut. Fa idza kalbun yalhath ya'kulu ath-thara' min al-'atash. Kemudian dia melihat anjing yang menjulurkan lidahnya ya dan menjilat-jilati tanah ya karena saking hausnya anjing tersebut. Ya, anjing kan kalau haus begitu jemaah, lidahnya menjulur. Kemudian dia menjilat-jilati tanah yang basah itu, yang mungkin masih ada airnya. Saking hausnya itu anjing tersebut. Faqala rajul, maka orang tersebut mengatakan, laqad balagha hadzal kalbu minal 'atash mithla alladhi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini benar-benar kehausan sebagaimana yang tadi aku alami, kata orang tersebut. Fanazala bi'ra famala'a khuffahu ma'an. Kemudian orang tersebut pun turun lagi ke sumur. Ya, famala'a khuffahu ma'an. Kemudian dia mengisi air tersebut di sepatunya. Enggak ada tempat, dia mungkin ngisinya pakai sepatu, ya. Tsumma amsakahu bifihi. Kemudian dia menggigit sepatunya tersebut untuk naik ke atas. Ya, hatta raqiya ya fasaqal kalb. Ya, kemudian dia pun naik ke atas kan. Ya, kemudian dia pun memberikan air tersebut kepada anjing tersebut yang sedang kehausan. Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Maka Allah pun mensyukuri perbuatan orang tersebut. Allah memuji perbuatan orang tersebut. Faghafaralah. Dan Allah pun mengampuninya. Lihat jemaah. Ya. Amalan yang mungkin ringan. Ya, dia cuma memberi air kepada anjing yang kehausan. Ya. Menyebabkan Allah pun memuji, mensyukuri perbuatan tersebut dan mengampuni orang tersebut. Ya. Kita enggak tahu amalan mana ya yang Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ternyata amalan yang ringan yang mungkin kita ya mungkin kalau anjing dikasih minum ya dia langsung udah hilang hausnya, langsung lari dia. Ya sudah, enggak bilang makasih bang, enggak bilang. Ya, dia benar-benar enggak ada yang lihat. Dia ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kasih minum anjing, udah anjing habis minum kan langsung pulang. Ya, dia enggak bilang anjingnya, terima kasih bang, enggak aja. Ya, langsung kabur aja. Qalu ya Rasulullah, inna lana fil bahaim ajran. Kemudian sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah menolong binatang atau hewan itu memperoleh pahala? Faqala fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Jadi menolong setiap makhluk yang kabidin ratbatin, maksudnya yang memiliki hati yang basah, maksudnya makhluk yang bernyawa yang masih hidup itu memperoleh pahala. Lihat jamaah, kita berbuat baik saja, menolong hewan saja itu memperoleh pahala, apalagi menolong manusia ya, yang tentunya lebih mulia dibandingkan hewan. Wa fi riwayatin lil Bukhari, di dalam riwayat Imam Bukhari, fasyakarallahu lahu faghafaralah. Ya, maka Allah pun mensyukuri perbuatan orang tersebut, Allah memuji perbuatan orang tersebut, kemudian Allah pun mengampuninya. Fa adkhalahul jannah, dan Allah maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Ya, sebabnya karena amalan yang ringan, jemaah, memberikan air. Sehingga para ulama menyebutkan di antara amalan yang utama sedekah, maksudnya sedekah yang utama adalah sedekah air, ya, sedekah air. Wa fi riwayatin lahuma, dan di dalam riwayat keduanya itu di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash. Ketika ya ada seekor anjing yang sedang mengelilingi sebuah sumur, ya, qad kada yaqtuluhu al-'atash, anjing tersebut muter-muter ya, dan dia hampir mati karena kehausan. Kan anjing Pak lihat sumur ada air, cuman dia nggak mungkin kan ngambil air, yang ada nanti kejebur nggak bisa naik ya, makanya dia keliling aja di sumur
dikelilingin aja karena kehausan. Ya, dikelilingin karena kehausan. Dia bingung mau minum gimana. Mau ngambil gayung nggak bisa kan. Anjing nggak mungkin pakai gayung kan. Ya, dia keliling aja seperti itu. Idh ra'atahu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina, ya, di kalangan Bani Israel. Ya. Fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha bihi. Lalu dia pun membuka sepatunya. Ya. Lalu dia membuka sepatunya, diambil air tersebut lalu diberikan minum kepada anjing tersebut. Ya. Fastaqathu faghufira laha bihi. Apa namanya? Karena perbuatannya itu memberi minum kepada anjing tersebut, maka Allah pun mengampuni dosa wanita tersebut. Lihat jemaah, ya, amalan yang ringan tapi bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amalan yang mungkin nggak dianggap, ya biasa aja. Jadi kalau kita lihat ada anjing kehausan, kita ingat Allah, ya Allah dia haus nih. Kita dengar hadis ini, ya, dan itu subhanallah pahalanya. Ya mungkin wanita tersebut karena dia ikhlas, ya, dia ikhlas, dia melihat terenyuh hatinya dengan anjing tersebut, ya kan. Kemudian dia pun memberikan kepada anjing tersebut minuman, dikasih minum untuk anjing tersebut. Ya, dengan perbuatannya itu Allah mengampuni dosa wanita tersebut, jamaah. Dan wanita ini ikhlas, nggak ada ngelihat jamaah. Dia nggak bilang, anjing nggak bilang kan, syukron ukhti jazakhillah khair, nggak mungkin jamaah. Langsung kabur aja itu anjing. Habis apa namanya? Habis minum kabur aja. Ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita meremehkan sebuah kebaikan dan kita nggak tahu dari amalan kebaikan yang mana yang Allah mengampuni kita, jemaah. Ya. Makanya sangat mudah sebenarnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, cuma masalahnya kita mau atau tidak melakukan kebaikan tersebut. Kemudian satu hadis lagi jemaah. Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dari sahabat yang sama, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin, rawahul Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat seorang yang bolak-balik dia bersenang di dalam surga. Dia bolak-balik mondar-mandir di dalam surga. Ya, dia bersenang-senang di dalam surga. Ya, sebabnya apa? Fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq. Ya, gara-gara dia memotong dahan pohon, ya, yang ada di tengah jalan. Ya. Kanat tu'dhil muslimin. Ya, yang membuat atau mengganggu jalannya manusia. Subhanallah. Gara-gara dia motong dahan pohon yang menghalangi jalan manusia, mungkin ada pohon tumbuh kemudian nyangkut, orang-orang jadi terganggu, akhirnya dipotong tuh, ditebang dahan tersebut, jadi pun orang-orang jadi bisa jalan. Sebab itu dia masuk surga, sehingga Nabi melihat orang tersebut mondar-mandir di surga, bersenang-senang dia, ya. Nabi melihat orang tersebut mondar-mandir di surga karena senang di dalam surga, sebabnya karena dia memotong dahan pohon yang menghalangi jalan manusia, yang menghalangi atau yang mengganggu jalannya kaum muslimin. Di tengah jalan misalnya ada pohon besar, kemudian tumbuhlah, ya, cabang-cabangnya, kemudian orang jadi sulit untuk jalan, kaum muslimin jadi susah untuk jalan, maka ditebang pohon tersebut untuk supaya tidak mengganggu jalannya kaum muslimin lewat situ jalan, ya. Maka dia masuk, Nabi melihat dia di surga bersenang-senang, mondar-mandir, ya, mondar-mandir. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, mara rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Jadi ada seseorang yang melewati sebuah dahan pohon,
Ya, di tengah jalan. Faqala, kemudian orang tersebut mengatakan, wallahi la unahinna hada 'anil muslimin la yu'addihim ya fa udkhilal jannah. Dia berkata dalam hatinya, demi Allah, saya akan menyingkirkan ya dari jalan ya kaum muslimin ya supaya mereka tidak terganggu jalannya. Fa udkhilal jannah, maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Ya, dia melihat apa? Ada dahan pohon di tengah jalan, kemudian dia di dalam hati mengatakan, demi Allah, saya akan menghilangkan, akan menyingkirkan ya, dari jalannya kaum muslimin sehingga tidak mengganggu orang-orang Islam, orang-orang untuk lewat. Maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahuma, dan di dalam riwayat yang lainnya, itu riwayat keduanya ya, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariq. Ya, ketika seseorang berjalan ya di sebuah jalan, wajada ghusna syaukin 'ala tariq, ya, kemudian dia mendapati ada dahan yang berduri di tengah jalan. Fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafaralah. Maka dia pun menyingkirkannya, maka Allah pun mensyukuri perbuatannya tersebut, dan Allah pun mengampuni orang tersebut. Oleh karena jemaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, jalan-jalan kebaikan sangat banyak, yang mungkin kebaikan-kebaikan tersebut ada yang kecil di sisi kita, di pandangan kita, tapi besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang kebaikan-kebaikan yang besar dalam pandangan kita, ya, tapi mungkin itu kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam bab ini Al-Imam Nawawi ya memberikan motivasi kepada kita untuk kita senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan, sehingga tidak ada alasan buat kita untuk tidak melakukan kebaikan-kebaikan, karena jalan kebaikan itu sangat banyak. Ya, sekali lagi, jika kita tertutup, terhalangi untuk melakukan kebaikan pada pintu ini, maka kita bisa melakukan kebaikan pada pintu-pintu yang lainnya. Wallahu ta'ala bissawab. Naam, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan jemaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Pak Ustaz, terkait tema pagi ini, jalan-jalan kebaikan sangat banyak. Saya coba bertanya ke tingkatan atau level yang lebih luas lagi, ke tingkatan negara misalnya. Seperti kita ketahui saat ini eskalasi peperangan di Timur Tengah semakin tinggi ya, setelah Israel belum lama ini menyerang Iran, dan sebelumnya mereka melakukan genosida kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan mereka juga melakukan peperangan dengan Lebanon, dengan Yaman, di mana semua itu adalah negara-negara Islam, mayoritas Islam. Saya teringat hadis Nabi yang mengatakan bahwa seorang muslim itu seperti satu tubuh ya. Jadi ketika ada satu bagian tubuh yang disakiti, bagian tubuh yang lainnya akan juga merasa sakit. Yang saya perhatikan saat ini, negara-negara muslim yang lain yang di sekitar Israel itu seperti sedang terlelap tidur ya. Jadi negara-negara besar seperti Mesir, Arab Saudi, Irak, Yordania, negara-negara yang kaya yang lain itu sepertinya tidak melakukan apa-apa. Padahal saya ingat juga kisah ketika ada seorang akhwat di zaman Nabi dulu diganggu oleh seorang Yahudi, Nabi memerintahkan untuk memerangi Yahudi tersebut. Sampai sebegitunya. Nah, terkait tema pagi ini, banyaknya jalan-jalan kebaikan.
kira-kira apa yang kita bisa lakukan yang jalan kebaikan yang signifikan gitu ya, yang bisa paling tidak membantu saudara-saudara kita di Timur Tengah sana. Nah, Karena sebetulnya kalau kita seperti satu tubuh, bersatu semuanya, saya yakin Israel pun dan sekutu-sekutunya pun akan takut juga gitu. Tapi kenapa kita kok seperti terlelap tidur gitu, tidak melakukan apa-apa? Ya, itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum. Ini pertanyaan pertama dan terakhir ya. Nah, kalau bicara menyangkut terkait dengan apa keadaan kaum muslimin pada umumnya, tentunya kita nggak bisa melihat dalam skala kecil, kita melihat skala yang besar. Ya, kalau dikatakan bahwasanya negara-negara kaum muslimin terlelap tidur, ya kemudian ini permasalahan pelik. Jadi ada hukum internasional bahasanya. Saya contohkan Pak, kita kan ada hukum internasional. Misalnya kalau Arab Saudi bantu Palestina secara militer, secara kekuatan militer, sekarang yang ada apa Pak? Yang ada seluruh negara-negara PBB pasti akan menyerang Arab Saudi. Ya, seperti itu. Karena ini hukum internasional. Kecuali kalau PBB kita yang pegang. Jadi kita bicara terkait dengan skop masalah kondisi umat Islam saat ini, memang tidak bisa kita menyatakan ini terlelap. Kalau mungkin ada, iya. Mungkin ada sebagian oknum-oknum dari pejabat-pejabat kaum muslimin di negeri-negeri Islam yang mereka justru malah berkasih sayang, malah seakan-akan membantu Israel. Mungkin ada. Tapi untuk saat ini ya, ketika umat Islam, makanya sulitnya kita bersatu di dalam pemerintahan Islam. Kalau kita masih terkotak-kotak. Kalau kita punya seperti kekhalifahan dahulu, maka udah satu komando. Ya, tapi ya musibahnya kita kaum muslimin terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang nggak punya kekuatan seluruhnya, seperti itu. Jadi itu Pak, maksudnya kalau mungkin terlelap tidur bisa jadi iya, ya. Tapi kita nggak bisa juga mengenyampingkan bahwasanya mereka pun negara-negara Islam yang lainnya pun tetap membantu mungkin dengan jalur yang lain. Seperti itu. Mungkin dengan jalur yang lain. Ya. Jadi ada pertimbangan maslahatnya dan mudaratnya. Ya, tetap negara-negara Islam pasti membantu Palestina. Itu tetap. Ya. Ya dengan cara apapun. Tapi kalau untuk saat ini membantu dengan kekuatan militer, ya kita harus siap akan terjadi perang dunia keberapa? Ketiga. Ya. Kalau memang ternyata negeri-negeri, kalau kita sebagai rakyat sam'ah wa ta'ah saja, ketika pemimpin kita menyatakan wajib atas kalian laki-laki ya untuk berjihad ya melawan para agresor. Wah, kita wajib Pak. Ada pemerintah kita yang sampaikan. Ya, untuk saat ini ya bantuan-bantuan yang dilakukan oleh negeri-negeri muslim adalah yang pertama itu bantuan doa. Yang kedua adalah bantuan materi yang sifatnya bantuan-bantuan material, baik makanan, kemudian yang medis dan yang lainnya. Untuk saat ini seperti itu. Kan kita pernah kan Nabi SAW ketika berada di Madinah, beliau itu ya melihat kondisi kaum muslimin yang ada di Mekah. Ya, mereka meminta bantuan, sementara Nabi nggak bisa melakukan apa-apa. Karena memang nggak ada kekuatan pada saat itu. Dan Nabi nggak bisa melakukan apa-apa. Hanya Nabi berdoa kepada Allah dan kemudian beliau pun akhirnya kunut nazilah. Ya kan?
Makanya firman Allah dalam surat Al-Anfal itu disebutkan apa ayatnya itu, wa in istansarukum fid dini fa alaikumun nasr. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama kalian, fa alaikumun nasr, maka hendaknya kalian menolong mereka. Ya, maka hendaknya kalian menolong mereka. Dan pertolongan saat ini yang bisa kita lakukan adalah dengan mengangkat tangan-tangan kita berdoa untuk keselamatan ya saudara-saudara kita di Palestina dan membantunya dengan harta-harta terbaik kita. Ya, yang untuk saat ini kita bisa seperti itu. Ya, sekiranya pemerintah kita mengatakan, misalnya presiden kita mengatakan ya bahwasannya wajib bagi seluruh laki-laki ya yang telah balik untuk membantu saudara-saudara muslim Palestina dan berjihad ke Palestina, maka wajib bagi kita dan kita taat dan patuh itu. Tapi masalahnya pemerintah kita sampai saat ini masih ya melakukan bantuan diplomasi, ya kan? Kemudian adanya rekonsiliasi atau kemudian membantu dengan mengirimkan bantuan-bantuan logistik dan yang lainnya, ya medis dan yang lainnya seperti itu. Adapun untuk untuk bantuan militer saat ini masih sampai sebatas ya kan apa penjaga di perbatasan ya seperti itu jemaah ya. Jadi kalau kebaikan yang bisa kita lakukan adalah ya kita mendoakan mereka, kemudian membantu mereka dengan harta-harta kita ya, yang bisa kita lakukan kita lakukan ya, kita bantu mereka ya seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini ya membantu dengan kekuatan militer ini sesuatu yang apa namanya sulit untuk dilakukan kecuali negeri-negeri kaum muslimin mereka satu suara ya, satu suara seperti itu ya. Kalau satu suara ya maka bisa jadi jemaah ya kan, dan dipimpin satu khalifah ya bisa jadi umat Islam akan jaya seperti itu ya. Sementara saudara kita di Palestina ya tidak dibuka perbatasannya oleh Mesir sehingga nggak bisa hijrah ke sana ya, keluar nggak bisa, di dalam dibombardir ya. Kalau kita lihat ya di mana ini pemimpin kaum muslimin yang dekat dengan Gaza, harusnya mereka diperkenankan untuk keluar dari negerinya, khususnya wanita-wanitanya ya, anak-anak, orang yang sudah tua, dibuka harusnya perbatasan tersebut sehingga mereka bisa ditampung ya. Adapun yang laki-lakinya ya yang mereka mempertahankan negerinya ya, maka mereka tetap berada untuk menjaga negeri mereka. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mungkin ini sebagai penutup ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bissawab. Nakhtim bi doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.